Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat kue bolu legendaris Piku kuno. Nah, kue ini enak banget, harum banget, dan cocok banget dimakan dengan ditemani minum kopi atau teh. Nah, jangan lama-lama, langsung aja yuk kita ke cara dan bahan untuk membuatnya. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat bolu pikuk sederhana ya. Nah, untuk kalian yang mau bikin versi gedenya, kalian bisa kali 2 resep ini. Nah, ini adalah setengah resep dari resep yang biasa mama saya bikin ya. Nah, di sini ada 5 butir kuning telur, 3 butir putih telur. Lalu di sini saya juga udah siapin sekitar 100 gram gula palem ya, dan 30 gram gula pasir ya. Nah, ini manisnya sedang ya. Kalau kalian mau lebih manis, kalian bisa tambahkan sendiri gula pasir atau gula palemnya. Oke. Nah, di sini saya juga sudah punya melting butter mix margarin. Ini saya pakai 75 gram ya. Komposisi antara margarin dan menteganya boleh kalian mix sesuai dengan selera kalian ya. Nah, di sini juga saya udah siapkan tepung juga. Di sini ada di sini ada juga 100 gram tepung terigu protein rendah saya pakai, dan setengah sendok makan bumbu pikuk ya, atau kalian bisa pakai bumbu legit juga boleh. Ini setengah sendok makan. Nah, jangan lupa untuk tepungnya juga diayak. Nah, kali ini saya mau pakai loyang ukuran 22 x 22 cm kotak seperti ini. Ya, ini tingginya 4 cm yang udah saya olesin dengan mentega. Lalu saya alasi dengan baking paper. Ya, caranya gampang banget, bikin bolu seperti biasa aja, kayak bolu pada umumnya, yaitu nanti si telurnya akan dikocok dengan gula palem dan gula pasirnya dulu ya. Nah, seperti ini kita akan kocok dulu si telurnya sampai sedikit ngembang, baru kita masukkan nanti gula pasirnya ya. Kecepatannya naikin pelan-pelan. Nah, teman-teman, setelah kita kocok dan creamy seperti ini, kita akan masukkan tepung terigu dan bumbu pikuknya ya. Nah, sebelumnya bumbu pikuk ini akan saya aduk dulu bersama tepung terigunya seperti ini ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam adonannya dan diaduk dengan sistem bolak-balik gitu ya. Jadi, untuk mengaduknya pelan-pelan aja, teman-teman, supaya kue kita nggak turun atau bantet ya. Nah, seperti ini pelan-pelan aja kita aduk seperti ini. Kita kasih melting butternya perlahan-lahan aja, teman-teman, sedikit demi sedikit. 2 kali aduk boleh, mau 3 kali boleh, tapi aduknya perlahan-lahan aja ya. Almond ya. Nah, ini saya pakai cetakan sekat seperti ini, ukuran 22 x 22 yang seperti saya bilang tadi. Kalian nggak mau pakai loyang sekat juga boleh ya, teman-teman, sesuaikan dengan loyang yang kalian punya. Angkat dulu sekatnya, kita tuangin adonannya ke sini. Jangan lupa loyangnya kita olesin dengan minyak Carlo ya, atau kalian bisa alasin dengan baking paper kalau mau ya. Ini saya kasih oles dengan minyak Carlo aja, karena minyak Carlo udah mencakup semua ya. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh pakai mentega dikasih tepung juga boleh. Kita harus ratain supaya lebih pasti aja kalau adonannya rata, karena kita mau pakai loyang sekat ya, biar rata aja. Oke. Nah, ini langsung kita taruh sekatnya seperti ini. Kita tekan sampai ke dasarnya.
Lalu di atasnya kita akan hias dengan almondnya. Almondnya kita mau hias ditaruh aja ngasal boleh, kalau kalian mau dibentukin bunga-bunga gitu juga boleh. Saya biasanya suka bentukin bunga-bunga gitu ya teman-teman, biar lebih cantik aja. Nah teman-teman, udah selesai, kita udah kasih almond semua. Sekarang waktunya kita panggang ya. Nah, setelah itu kita panggang di oven seperti ini, suhu 170 sampai 180 derajat selama lebih kurang 20 sampai 25 menit tergantung oven kalian masing-masing ya, teman-teman. Nah, ini panggangan yang tanpa loyang sekat ya. Jadi saya sudah sering bikin pakai loyang sekat, nggak pakai loyang sekat atau pakai loyang turban juga sering bikin ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil yang sudah jadi setelah dipanggang dengan loyang sekat. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini tinggal tunggu dingin lalu akan kita buka seperti itu ya. Nah teman-teman, setelah sekitar 20 menit api bawah saya panggang sampai mateng, lalu ditambah 2 menit api atas, jadinya seperti ini. Tadang! Nah ini udah cakep banget, bentuknya juga udah cantik banget. Waktunya ini untuk kita tunggu dingin dan kita potong ya. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya seperti apa. Nah sampai di sini dulu resep saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga. Jangan lupa untuk tetap mengikuti resep saya dengan subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa jadi ide kreatif kalian juga di rumah ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Nah teman-teman, ini sudah set banget, waktunya kita potong dan saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya seperti apa. Nah kalian bebas ya teman-teman mau potong seperti apa, tapi biasanya saya sesuaikan dengan ornamen dari bunga yang saya bikin ini ya. Ini saya bagi menjadi 25 bagian ya teman-teman. Lebih simpel lagi kalau kalian pakai loyang sekat ya, bisa langsung terpotong tanpa pisau ya. Tapi pakai pisau juga is okay. Nah ini akan saya potong, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Jangan lupa kalau potongnya itu harus kuenya agak sedikit sudah dingin gitu ya. Masih anget-anget kuku nggak apa-apa, asal jangan terlalu panas banget kalian potong ya, karena itu belum set nanti kuenya. Nah seperti ini nih, lihat. Tuh cantik banget, halus banget ya. Ini saya akan potong per satu-satu, kasih teman-teman lihat dalamnya kue ini seperti apa. Cantik ya. Tuh lihat, rongganya cuma sedikit aja, kecil-kecil. Ini kita nggak pakai emulsifer sama sekali, nggak pakai obat-obat sama sekali. Nah ini juga jadinya lembut sekali, empuk banget, dan rasanya itu enak banget dipadukan dengan kopi. Yummy banget, kalian harus coba. Oke, dadah.